Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Ramadhani. Saya dari kelas 2 SID. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai mata kuliah framework lanjutan, yang dimana ini adalah pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan ketiga ini kami membahas mengenai Tailwind CSS. Nah, di sini saya akan menyebutkan dulu apa pengertian dari Tailwind CSS. Tailwind CSS itu dia merupakan framework CSS utility first, yang dimana dia itu menyediakan utility kecil yang berfungsi untuk membangun sebuah desain tanpa harus membuat CSS-nya itu sendiri. Nah, kenapa kita harus menggunakan Tailwind CSS? Karena Tailwind CSS ini dia sangat mudah dan fleksibel tanpa kita tuh harus menuliskan CSS-nya sendiri. Nah, di sini ada Tailwind CSS.jsx, yang dimana di sini itu ada beberapa Tailwind CSS, yaitu ada function spacing, ada function typography, ada function border radius, kemudian ada function background color, kemudian ada function flexbox, kemudian ada function shadow effect. Nah, ini adalah bentuk dari childnya, yang dimana dia itu harus dipanggil di parentnya. Parentnya itu adalah si Tailwind CSS. Nah, parent Tailwind CSS ini dia harus dipanggil lagi di file main.jsx. Fungsinya agar outputnya nanti keluar. Jadi kita panggil Tailwind CSS ini di main.jsx. Terus jangan lupa juga teman-teman untuk mengimportnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan ada extension yang harus teman-teman download untuk mempermudah dalam codingan, yaitu Tailwind CSS. Nah, di sini teman-teman dapat memilih yang bagian Intelligent Tailwind CSS. Teman-teman di sini dapat menginstalnya untuk mempermudah kita dalam melakukan codingan. Nah, ini adalah bentuk dari Tailwind CSS. Nah, selanjutnya di sini saya ada membuat beberapa form, yang itu dinamakan user form sama hitung gaji form. Nah, di sini dalam user form ini kami menginputkan 3 inputan, yang dimana ada nama, email, tanggal lahir. Kemudian pada bagian hitung gaji form.jsx ini itu tuh dia adalah form untuk menghitung gaji bersih, yang dimana kita tuh diminta untuk menginputkan gaji pokok, lalu nanti akan dihitung juga dengan pajaknya 11%. Kemudian di sini ada form baru, yang dimana form ini kami ditugaskan untuk membuat form baru sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Nah, di sini saya telah membuat form baru dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Kemudian kita lanjut ke bagian reusable component. Nah, apa itu reusable component? Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari reusable component. Reusable component ini dia adalah komponen yang bisa digunakan kembali di berbagai bagian aplikasi tanpa perlu menulis ulang kode tersebut. Nah, biasanya itu digunakan dalam bentuk React, Vue, Angular, atau framework frontend lainnya untuk menjaga kode itu dia tetap bersih, terorganisir, dan efisien. Nah, kemudian kenapa reusable component ini penting? Pertama itu dia karena reusable component ini dia sangat menghemat waktu. Kenapa dia menghemat waktu? Karena kita itu tidak perlu menulis ulang kode komponen yang sama itu berulang-berulang. Terus yang kedua ada lebih mudah dikelola. Kenapa dia lebih mudah dikelola? Karena jika ada perubahan desain, cukup edit satu tempat aja dan semuanya itu akan ikut berubah. Terus yang ketiga ada dia itu jauh lebih konsisten. Kemudian yang keempat itu tuh dapat disesuaikan. Kenapa dia dapat disesuaikan? Karena bisa diberi props agar dia itu lebih fleksibel. Nah, di sini saya ada membuat 3 komponen, yang dimana 3 komponen itu terdapat alert,
terus ada card, ada input file.jsx. Nah, tadi kan reusable component ini bisa kita panggil berulang. Nah, file yang 3 ini saya bisa memanggil file 3 ini berulang kali di file lainnya. Contohnya tuh kayak di Barbershop ini. File Barbershop ini saya memanggil kembali file alert card input file ini di file ini. Kemudian ini saya memanggil card lagi, input file alert di bagian file barbershop.jsx ini. Nah, kemudian saya juga bisa memanggil 3 komponen tadi di hitung gaji form.jsx ini. Nah, ini ada card, ada input file, kemudian ada alert. Di situ saya memanggil kembali 3 komponen-komponen tadi di file lainnya. Nah, setelah kita membahas apa tadi reusable component, selanjutnya kita akan membahas apa itu state. Nah, dalam rek ini kita menggunakan useState untuk menyimpan dan mengelola data yang bisa berubah dalam komponen. Akan tetapi rek itu dia tidak otomatis menyimpan data di dalam komponen saat terjadinya perubahan. Jadi kita butuh useState untuk menyimpannya. Nah, di sini saya telah menerapkan file barbershop.jsx yang dimana di sini menggunakan import useState from React. Di sini saya telah mengimportkan si useState tersebut. Nah, kemudian di sini menggunakan const untuk mendeklarasikan variabel, yaitu ada variabel email, nomor HP, model rambut. Nah, kemudian di sini ada useState dengan nilai string kosong yang dimana ini adalah nilai permulaan dari si useState tersebut. Kemudian nah, di sini kan kosong. Apabila si user itu akan menginputkan sesuatu atau akan menerapkan suatu perubahan, maka kita dapat menerapkan si onChange. Nah, onChange ini dia berfungsi untuk menjalankan fungsi dari set email, terus set nomor HP, sama set model rambut. Baiklah, setelah materi useState, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu conditional rendering. Apa itu conditional rendering? Conditional rendering itu adalah teknik dalam React yang berfungsi untuk menyimpan atau menyembunyikan elemen berdasarkan kondisi tertentu. Nah, conditional rendering ini sama seperti if-else statement, akan tetapi if-else statement itu dia digunakan dalam JavaScript, tapi kalau conditional rendering ini dia digunakan dalam bentuk JSX. Nah, conditional rendering ini dia dalam berbentuk elemen yang dimana ketika kita menginputkan sesuatu, jika inputan itu dia berdasarkan syarat, maka conditional rendering ini akan tampil. Tetapi kalau misalnya inputan itu tidak berdasarkan syarat, conditional rendering ini tidak akan tampil atau bisa saja tampil, akan tetapi dengan elemen-elemen lainnya. Nah, dalam conditional rendering ini dia menggunakan beberapa macam. Yang pertama tuh ada logical and sama ternary operator. Nah, pada file barbershop.jsx ini saya menggunakan conditional rendering logical and. Terus pada file userform.jsx itu tuh saya menggunakan ternary operator nih, tanda tanya sama tutup kurung dan titik 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan output dari conditional rendering ini. Nah, di sini form yang telah saya buat dengan saya akan menunjukkan conditional rendering. Di sini kita diminta untuk menampilkan email dari pelanggan. Nih, ketika saya ketikkan conditional rendering ini meminta untuk masukkan email yang valid. Terus kita masukkan email. Terus di sini dia meminta untuk input nomor HP. Nih, ketika saya ketikkan 2 angka, dia akan meminta lagi nomor HP harus angka dan minimal 10 digit. Kita masukkan 10 digit. 8, 9, 10. Nah, kemudian baru kita pilih modelnya. Nah, ketika semua inputan itu benar, barulah muncul tombol untuk mensubmit
apa yang telah diinputkan oleh pelanggan tadinya. Terus sama seperti halnya hitung gaji bersih, yang dimana di sini harus kita isi dulu gaji pokoknya, baru nanti dia akan mengakulasikan dengan pajak 11% ini, maka akan tampil THP-nya. Terus sama seperti halnya dengan form tambah user ini. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.